Bang bang bang. Suara besar yang menutupi langit dan matahari menyebabkan seluruh lapisan awan jahat terdistorsi dengan keras, dan kekuatan penghancur suci miring ke arah kaisar jahat setinggi 100 kaki tanpa syarat. Ah ah ah. Daging kecil, semut reinkarnasi tingkat 8 saja benar-benar membuat kursi ini sangat tak tertahankan. Suara ledakan di langit perlahan berakhir, dan kaisar jahat setinggi 100 kaki, yang selalu memberontak, juga menyusut menjadi banyak racun. Racun yang tak terhitung jumlahnya dalam racun itu sangat redup, dan suara dingin menderu benar-benar meresap, bagian ini dalam kehampaan yang bisa runtuh kapan saja. Pukulan dari Xiao Yan barusan telah benar-benar menghapus seluruh hidupnya, jika serangan yang terakhir itu begitu keras, dia mungkin akan langsung musnah. Tapi sekarang, sumbernya rusak, saya khawatir itu akan menjadi jalan buntu dalam beberapa saat. Hari ini, kursi ini akan membawamu ke pemakamanku. Ledakan jahat setinggi 100 kaki. Deru dan gemuruh langit berkedip-kedip. Sial, apakah kamu sudah mencapai batasnya? Pada saat ini, melihat tubuhnya menyusut menjadi bola, gelombang energi yang dahsyat muncul dari atas tubuhnya, mulut Xiao Yan juga memancarkan senyum masam yang tak berdaya. Tingkat reinkarnasi 8 kali lipat terhadap tingkat reinkarnasi setengah langkah tingkat 9 masih terlalu enggan. Suner, Cailin, Ying-Ying, Yuner, aku khawatir aku tidak akan bisa memenuhi janji di lain waktu. Melihat tindakan putus asa kaisar jahat 100 kaki, mata Xiao Yan tiba-tiba memiliki sedikit kelegaan, dan kemudian sedikit api suci memenuhi tubuhnya. Ada gelombang yang cukup besar untuk menghancurkan api suci dan menghancurkan diri sendiri, mencoba untuk binasa dengan lawan. Xiao Yan abadi dan abadi, meskipun dia tidak tahu apakah dia bisa selamat dari penghancuran diri yang putus asa dari pembangkit tenaga laut reinkarnasi 9 tingkat setengah langkah, pada saat ini, tidak ada cara lain. Xiao Yan. Pada saat Xiao Yan dan kaisar jahat 100 kaki menjadi gila, suara yang akrab dan cemas tiba-tiba muncul di pinggiran awan jahat. Jangan pergi ke sana, fluktuasi energi semacam ini terlalu hebat. Dengan kekuatan kita, jika kita melangkah ke dalamnya secara acak, kita pasti akan. Ah, kau, pada saat ini, di lautan reinkarnasi, karena makam reinkarnasi, Xiao Yixian dan reinkarnasi lainnya dari ribuan dunia besar dengan jejak reinkarnasi dipanggil ke tempat ini oleh kekuatan misterius mereka. Ketika mereka tiba di sini, para jenderal beracun dari 4 arah dengan ceroboh membantai 1000 besar pasukan sekutu, dan semua orang bergabung untuk menyelesaikan bencana. Keluar, merasakan aura familiar yang tidak biasa mengalir ke awan jahat, Xiao Yan memutar bibirnya yang berat dan mengeluarkan beberapa kata dengan susah payah. Aku tidak, bukan saya. Xiao Yixian mengenakan gaun panjang ungu, dan hati Xiao Yan dikejutkan oleh sikap dan nadanya yang tegas. Sikapnya saat ini sama seperti sebelumnya, dengan rambut panjangnya jatuh seperti air terjun, dan pinggang ramping di tangannya. Tanpa henti, seluruh tubuh dipenuhi dengan kekuatan racun tertinggi yang tidak hilang dari kaisar jahat berkaki 100. Ledakan, energi penghancuran diri kaisar jahat 100 kaki sepenuhnya menyebar, dan di seluruh lapisan awan gelap, tiba-tiba ada lebih banyak energi yang bukan milik dunia ini. Di bawah energi semacam itu, apalagi Xiao Yan, bahkan jika dia adalah peri medis kecil, itu juga selalu merasakan fluktuasi mematikan yang luar biasa. Kamu dulu melindungiku, tapi kali ini, biarkan aku yang melakukannya. Senyum arogan wanita itu, cocok dengan sepasang mata abu-abu yang tanpa emosi seperti pohon mati, kabut putih beracun yang indah menyembur keluar dari mereka. Xiao Yan memejamkan mata dan mencoba mendorong peri medis kecil itu, tetapi untuk beberapa alasan, saat kabut beracun berwarna-warni muncul, kekuatan di tubuhnya tampaknya di luar kendalinya, dan itu menjadi sedikit sunyi. Sepasang halus tangan batu giok perlahan melilit tubuhnya yang terluka parah. Ada aroma menggoda di atas tubuh halus linglong, tapi Xiao Yan tidak bisa lagi peduli dengan situasi seperti ini saat ini, dan jejak kejutan perlahan menyebar dari pikirannya. Energi penghancuran diri kaisar jahat berkaki 100 bukanlah sesuatu yang bisa ditangani oleh peri medis kecil itu. Kuali Dewa Racun. Dunia suci 10.000 racun. Dua suara menderu yang renyah perlahan menyapu bagian langit dan bumi ini, jadi satu demi satu kabut beracun berwarna-warni benar-benar menyelimuti mereka berdua. Sangat disayangkan bahwa meskipun demikian, fluktuasi jahat yang dihasilkan oleh kaisar jahat 100 kaki masih mengikis kehidupan mereka berdua sedikit demi sedikit.
Xiao Yan berbalik dengan susah payah dan menatap wanita arogan di depannya, seperti kakak laki-laki di sebelah, dengan lembut membelai dahi yang terakhir dengan telapak tangannya, dan kekuatan di tubuhnya bangkit kembali. Tidak, pada saat ini, merasakan bahaya kematian yang akan segera terjadi di sekitarnya, mata abu-abu peri dokter kecil itu tiba-tiba berubah menjadi merah, dan kesedihan besar mengembun di matanya, siap untuk keluar. Bahkan setelah berkultivasi untuk waktu yang lama dan mendapatkan banyak kekuatan, pada akhirnya, mengapa kamu tidak bisa melindungi orang ini? Kekuatan dalam tubuhku ini benar-benar kekuatan pengecut. Gelombang rasa sakit dan indera jahat, tak terkendali muncul di hati Xiao Yixian. Hahaha, ayo pergi ke Huang Kuan bersama. Kekuatan penghancuran diri berubah menjadi gelombang energi yang menghancurkan langit dan bumi, dan langsung menjerat Xiao Yan dan mereka berdua, seolah-olah mereka berdua akan benar-benar jatuh di sini pada saat berikutnya. Pria kecil, kamu telah melakukan pekerjaan dengan baik. Selanjutnya, serahkan padaku. Dan pada saat Xiao Yan mencoba melepaskan diri dari belenggu Little Doctor Immortal dan meledak lagi, api iblis gelap tiba-tiba muncul di dunia ini. Pada saat api iblis ini naik, semua kegelisahan di hati Xiao Yan benar-benar hilang, dan sentuhan panas yang belum pernah terjadi sebelumnya tiba-tiba menyebar dari darahnya, dan seluruh tubuhnya menjadi mendidih. Kakak Xiao Yan, kakak perempuan Xiao Yixian. Segera, Suner, Mu Yingying dan Su Sueying melintas bersama-sama, berubah menjadi lingkaran cahaya lembut yang mempesona, melindungi mereka, dan terus-menerus memperbaiki tubuh Xiao Yan yang penuh luka akhirnya, berhasil. Petik 2. Pada saat ini, Xiao Yan merasa lega dan menghela napas berat. Segera, tubuhnya melunak, dan dia diam-diam jatuh ke pelukan keempat gadis itu. Penampilannya sangat patut ditiru. Di antara awan jahat, setelah Kaisar Jahat 100 kaki menghancurkan diri sendiri, masih ada jejak kesadaran terakhir yang tersisa untuk mengendalikan energi penghancuran diri, tetapi merasakan kekosongan yang tiba-tiba mengembun di dunia ini, teror dan kecemasan sepenuhnya, menempati wasiat terakhirnya. Pembangkit tenaga Sein Clan, Kaisar Jahat 100 kaki, Anda hanya tingkat ke-7 di sesi pertama, tetapi sekarang setelah reinkarnasi yang tak terhitung jumlahnya, Anda telah mencapai tingkat seperti itu, yang benar-benar mengejutkan. Tapi aku, keturunan klan Xiao, tidak bisa dibunuh dengan mudah oleh siapapun. Lain kali kita bertarung, biarkan dua orang terkuat dari klan sucimu datang. Suara tua itu menunjukkan ujungnya seperti singa yang baru bangun. Hampir tidak ada yang melihat sumber suara itu. Dengan lambaian tangannya, kekuatan pembangkit tenaga listrik peringkat reinkarnasi setengah langkah tingkat 9 meledakkan dirinya, dan itu selengkap debu, musnahkan. Merasakan situasi yang begitu menakutkan, hati Xiao Yan yang baru saja tenang juga terguncang pada saat yang sama. Betapa menakjubkannya kekuatan tetua Xiao Yan ini. Reinkarnasi 9 kali lipat, atau sesuatu yang lebih menakutkan. Ribuan pasukan sekutu besar yang tak terhitung jumlahnya mengangkat kepala tercengang pada saat ini, melihat situasi terbalik di langit, mereka terkejut untuk sementara waktu. Pada saat ini, dua sosok, seorang pria dan seorang wanita, muncul dari udara tipis, membunuh banyak kekuatan jahat yang mengepung tentara aliansi 1000 besar dan para jenderal beracun yang mencoba menyebarkan hujan, lampu hemat bahan bakar. Wanita itu memiliki sosok anggun dan mengenakan jubah hitam. Jubah itu diukir dengan benang emas yang tak terhitung jumlahnya, membuat temperamen dan identitasnya lebih mulia. Ada sentuhan penghinaan untuk semua hal di matanya yang diam, dan seluruh tubuhnya lebih seperti Nightcrawler yang berjalan dalam kegelapan. Xiao Lingshan, di sisi lain, seluruh tubuh bermandikan kekuatan suci, dan mata yang lembut mengandung kekuatan mengerikan yang tidak dapat dipahami. 9 dewa api yang mendalam. Dan di belakang kedua sosok itu, tampaknya ada seorang pria tampan dan anggun yang seperti anak kecil yang telah melakukan kesalahan, mengikuti di belakang Xiao Lingshan, dengan semua janjinya. Dewa Racun Xuanhe. Kekuatan guru mencapai tingkat reinkarnasi 9 kali lipat sejak lama. Sekarang reinkarnasi berhasil, ketika kekuatannya pulih sepenuhnya, itu akan menjadi tingkat reinkarnasi 9 kali lipat yang sebenarnya, puncaknya. Melihat suara misterius di atas langit, yang sedikit kosong, tetapi keberadaan misterius dari ekor naga tetapi bukan kepalanya, Su Sueying menunjukkan senyum puas di sudut mulutnya. Mendengar pernyataan Su Sueying, kelopak mata Xiao Yan bergetar hebat, dan kejutan mengembun di hatinya, yang bertahan untuk waktu yang lama.
Puncak dari reinkarnasi 9 kali lipat. Saya khawatir di antara banyak pembangkit tenaga listrik yang diketahui Xiao Yan sekarang, hanya ada Xiao Yuntian, Patriark Klan Xiao, atau Xiao Tianming, yang terkait dengan Raja Petir, dan Raja Naga Emas. Hanya 3 orang ini yang bisa menjadi dibandingkan dengan dia. Meskipun dia sudah mendengar tentang efek misterius reinkarnasi, jika reinkarnasi berhasil, ada peluang yang sangat kecil untuk membantu reinkarnasi menembus belenggu ke tingkat yang lebih tinggi, tetapi kekuatan Xiao Yan ini terlalu mengerikan. Dan tidak hanya Xiao Yan, tetapi dari persepsi jiwa Xiao Yan, kekuatan wanita di sekitarnya tidak terlalu tepat, saya khawatir mereka juga mendapatkan banyak manfaat dari reinkarnasi. Tuan Senior Jiu Xuanhuo telah bangun, kekuatannya telah mencapai tingkat reinkarnasi ke-8, dan kekuatan saya juga telah menembus ke tingkat reinkarnasi kuasi ke-8. Mendengar ini, Suner menjulurkan lidahnya dengan patuh, dan langsung tersenyum puas. Kekuatan senior Xiao Lingshan telah menembus ke tingkat reinkarnasi ke-8, tetapi kekuatanku mirip dengan Sister Suner. Mu Yingying tersenyum mendengarnya dan tersenyum. Kekuatan Sister Xiao Yixian juga telah berhasil menembus ke puncak reinkarnasi tingkat ke-7. Bagaimanapun, Dewa Racun Senior Xuanhe juga telah berhasil mencapai tingkat kuasi 8. Sekelompok orang menunggu untuk membuka mulut mereka satu demi satu, dan sepertinya ada sedikit kebanggaan di mata mereka. Ngomong-ngomong, Sue Ying, kekuatanmu sepertinya sedikit tidak bisa dimengerti. Setelah memulihkan beberapa vitalitas, Xiao Yan baru saja berkata kepada Su Sue Ying di sampingnya. Setelah reinkarnasi penatua Xiao Yan terbangun, kekuatannya telah mencapai puncak dunia ini. Su Sueying, sebagai reinkarnasinya, pasti 1 poin lebih lemah. Itu 1 poin lebih lemah dari puncak reinkarnasi 9 lapis, apa konsepnya? Kengerian apakah itu puncak dunia ini? Bukankah itu berarti kekuatan gadis ini saat ini? Ini juga merupakan tahap reinkarnasi 9 kali lipat. Tahap reinkarnasi 9 kali lipat adalah keadaan tertinggi dalam tahap reinkarnasi. Kapan mungkin untuk mencapainya hanya dengan segel reinkarnasi? Setiap kali dia memikirkan hal ini, hati Xiao Yan selalu memiliki kemarahan bermusuhan yang sulit diungkapkan. Saya telah melalui kesulitan yang tak terhitung untuk berkultivasi ke kekuatan tingkat reinkarnasi 8 kali lipat saat ini. Yang lain lebih baik, hanya mengandalkan kekuatan segel reinkarnasi, kekuatan semacam itu adalah ibu dari kesuksesan dalam reinkarnasi. Tidak, Saudara Xiao Yan, kamu tidak tahu sesuatu. Meskipun segel reinkarnasi bagus, penampilannya hanya untuk melindungi yang kuat yang terperangkap dalam reinkarnasi, dan sebagai gantinya, setelah keberhasilan reinkarnasi, reinkarnasi akan mendapatkan kekuatan yang kuat dalam reinkarnasi, mirip dengan pewaris dengan segel reinkarnasi. Terlalu banyak kesulitan yang harus dihadapi sebelum keberhasilan reinkarnasi, dan terlalu banyak reinkarnasi mati di sini. Dan kekuatan orang yang dipilih sebagai reinkarnasi, bahkan jika warisan dalam segel reinkarnasi adalah kediaman dewa, setelah keberhasilan reinkarnasi, kekuatan yang terakhir hampir sulit untuk melebihi peringkat reinkarnasi 8 kali lipat. Kelemahan terbesar dari segel reinkarnasi adalah tidak mungkin untuk menerobos dengan bantuan pil obat dan kekuatan lain. Setelah keberhasilan reinkarnasi, kekuatannya meroket terlalu cepat. Sekarang kekuatan kita hampir mencapai batas kehidupan ini. Saya khawatir kita tidak memiliki harapan untuk menembus ke tingkat ke-9 dalam kehidupan ini. Suner sangat sabar dan menjelaskan beberapa informasi tentang segel reinkarnasi. Saya melihat, Xiao San mengangguk. Jelas, apa yang disebut reinkarnasi ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Jika tidak ada salahnya sama sekali, Xiao Yan tidak akan terbunuh. Kekuatan saya harus berada di puncak reinkarnasi 8 kali lipat. Seperti yang dikatakan Sister Suner, saya khawatir akan sulit untuk menerobos dalam kehidupan ini. Su Sueying mengangguk diam-diam dan mengatakan kekuatannya. Pada titik ini, sekelompok orang bercokol di langit tinggi Laut Samsara, dan terlepas dari lautan reinkarnasi ini, ada banyak pendapat. Suasana ketiga Xiao Lingshan juga sangat menyedihkan di Guru Suci dan tempat-tempat lain. Dengan hubungan dan kekuatan mereka bertiga saat ini, ditambah banyak alasan mengapa Jiu Xuanhuo Master tahu apa yang terjadi di masa lalu, hal-hal seperti kesalahpahaman di awal secara alami dapat dihilangkan dengan mudah, tetapi Xiao Lingshan masih bukan wabah atau api, untuk Dewa Beracun Xuanhe. Penampilan ini bisa membuat Dewa Racun Xuanhe cemas. Pada level mereka,
menjadi sangat sulit untuk meningkatkan kekuatan mereka, jadi lebih baik menemukan kekasih dan menjalani kehidupan beberapa teman abadi. Ling Shan, kamu tidak perlu khawatir tentang klan Xiao. Biarkan saja, klan Xiao memandangmu dengan getir di awal. Dalam kehampaan laut samsara yang tak berujung, tetua klan Xiao yang legendaris menyampaikan suara keprihatinan. Saya bisa melepaskan apa yang terjadi di masa lalu, tetapi di masa depan, itu tergantung pada kinerja Anda. Bagus. Dewa Racun Xuanhe buru-buru setuju. Dia hanya menoleh dan menatap Xiao Yan yang dikelilingi oleh begitu banyak orang, yang membuat Xuanhe, Dewa Racun, tergerak. Haruskah ada perbedaan besar di antara orang-orang? Gadis ini milik kita sekarang. Kamu tidak ingin mengambil kembali pil racunmu, kan? Tampaknya menyadari pikiran hati-hati Xuanhe, Xiao Lingshan meletakkan tangannya di pinggulnya dan tampak membusung. Bagaimana aku setelah ini selesai? Aku akan memberikan metode Dewa Racun yang sebenarnya kepada gadis ini, dan aku akan dianggap milikku di masa depan. Dewa Racun Xuanhe sudah mengetahuinya dengan jelas. Di masa lalu, dia melakukan banyak hal yang salah, tapi sekarang Xiao Lingshan bisa memaafkan dirinya sendiri. Apapun kekuatan dan kekuatannya, ikuti saja angin. Sudah hampir sampai. Untuk sesaat, nafas dan sikap keduanya juga perlahan berubah. Gadis, sepertinya dia bernafas untukmu. Dia? Apakah dia baik-baik saja? Setelah beberapa saat, Jiu Xuanhuo Master merasakan napas reuni di tubuh Suner, dan hatinya tidak bisa menahan gemetar hebat. Senior Feng Luanyi sekarang sedang menunggu senior di stasiun baru klan Phoenix. Tetapi ketika bantuan klan Xiao untuk klan Phoenix menghilang secara misterius, banyak orang kuat klan Phoenix masih mengkhawatirkannya. Saya khawatir itu akan memakan waktu untuk menyelesaikan kesalahpahaman sepenuhnya. Melihat postur bergerak Jiu Xuanhuozu, Suner tersenyum, sebagai reinkarnasi yang terakhir, Suner secara alami tahu lebih baik daripada siapapun tentang hubungan antara Jiu Xuanhuozu dan Feng Luanyi. Jika itu masalahnya, aku lega. Gagak emas berkaki 5, gelang artefak telah mengalami perubahan kualitatif setelah pencerahan saya. Kuan dianggap sebagai hadiah untuk pertemuan pertama. Benda ini disebut Ten Crow Saking Divine Hood. Pada saat ini, Jiu Xuanhuo Lord perlahan-lahan mengulurkan telapak tangannya. Gelang asli dengan gagak emas berkaki 5 terjalin di dalamnya, telah berevolusi menjadi topeng api, dan energi besar yang terkandung di dalamnya, bahkan pembangkit tenaga listrik peringkat reinkarnasi tingkat 8. Sebuah kejutan. Penatua, apakah kamu tahu tentang ini? Ketika percakapan antara keduanya selesai, Xiao Yan hanya mengarahkan pandangannya ke cakrawala laut samsara yang tak berujung, di mana nafas Penatua Agung ada. Saya memang telah mendengar tentang hilangnya koalisi yang dipimpin oleh 3 tetua, tetapi menurut dugaan saya, mungkin orang misterius yang mengepung Yao Ji yang menghentikan mereka. Aku tidak tahu bagaimana situasi Yao Ji sekarang. Dengan bakatnya, jika dia tidak jatuh, urutan ke-9 mungkin akan menjadi masalah. Di langit, ada suara yang sedikit mengejutkan dan damai, tampaknya Penatua Agung sekarang dengan sengaja menutupi jejaknya. Yang mulia Yao Ji, telah diselamatkan oleh saya dari penjara iblis kota kedua, dan kekuatannya secara alami telah memasuki tingkat ke-9. Sekarang dia berada di base camp aliansi api tak berujung. Selama para tetua kembali, mereka dapat berdiskusi hal penting bersama. Xiao Yan berkata sambil tersenyum, kegembiraan yang belum pernah terjadi sebelumnya meluap di hatinya. Setelah melalui banyak bencana dan cobaan, hanya beberapa langkah terakhir dari menyelamatkan keluarga Xiao. Sangat baik. Pada saat ini, suara Penatua Agung juga menjadi lega. Bang bang bang. Segera, seluruh langit tiba-tiba jatuh dengan fluktuasi energi yang tak terhitung jumlahnya, seolah-olah ada banyak keberadaan menakutkan yang tidak ada di dunia, dan mereka bangun sedikit demi sedikit. Guru suci mayat hidup dan yang lainnya melihat aura menakutkan di atas langit, dan mereka juga berdiri di sana dengan tercengang, tidak tergerak untuk waktu yang lama. Karena lautan reinkarnasi sudah berakhir, mari kita berangkat dan kembali. Setelah ragu-ragu sejenak, Xiao Yan juga buru-buru berkata. The Great Elders, ditambah kekuatan Endless Flame Alliance saat ini memiliki modal untuk melangkah ke dunia bawah untuk menyelamatkan keluarga Xiao, dan masalah dunia bawah sudah dekat. Kamu nak, aku sedang terburu-buru. Tapi, tidakkah kamu ingin menerobos ke puncak reinkarnasi tingkat 8? Pada saat ini,
Melihat beberapa makam reinkarnasi yang rusak di lautan reinkarnasi, dan bahkan kekuatan jahat yang tak terhitung jumlahnya melarikan diri, senyum main-main muncul di wajah sesepuh Xiao Yan di kehampaan langit. Kekuatan jahat yang tak terhitung jumlahnya di lautan reinkarnasi telah dibunuh oleh kami, tetapi kekuatan jahat yang tersisa terlalu besar. Sekarang kami baru saja berhasil dalam reinkarnasi, kekuatan jahat besar ini tidak dapat dimusnahkan dalam waktu singkat. Hanya dengan mengandalkan kesucian di tubuhmu kekuatan untuk membunuh. Xiao Lingshan mengambil langkah maju dan melihat energi besar yang melonjak di lautan reinkarnasi, bibir dan giginya sedikit terbuka. Ini secara alami memberi Xiao Yan peluang besar, lagi pula, langkah putus asa Xiao Yan barusan benar-benar mengejutkan mereka. Selain itu, di lautan reinkarnasi, karena serangan 3 klan suci, banyak dari pembangkit tenaga reinkarnasi telah sepenuhnya jatuh ke dalam makam reinkarnasi. Jika Anda pergi seperti ini, Anda akan kehilangan kesempatan dan kehancuran yang baik, hidup Anda. Dewa Racun Xuanhe juga maju selangkah, melihat sekeliling dengan tenang, dan dengan mudah menjelaskan alasannya. Tidak ada yang mempertanyakan kesempatan besar ini. Saudara Xiao Yan, karena itu masalahnya, mari kita mulai. Baiklah, mari kita mulai, kita akan menunggu di sini. Untuk sementara waktu, wanita cantik di sekitarnya menatap Xiao Yan dengan penuh harap. Senior Laos memilikinya. Xiao Yan perlahan meninggalkan sisi semua orang, dan kemudian tubuhnya dengan lembut menginjak kehampaan, menggenggam tinjunya dan membungkuk dengan sungguh-sungguh kepada Penatua Agung yang tersembunyi di langit. Hehe, tidak apa-apa. Setelah jatuhnya klan Xiao, itu juga merupakan berkah bagi klan Xiao saya untuk memiliki keturunan yang berbakat di tempat dunia bawah berasal. Suara polos Tetua Agung ditransmisikan perlahan, lebih seperti gelombang suara yang menembus semua hal, menyebar sedikit demi sedikit di seluruh laut samsara, membuat napas reinkarnasi yang tak terhitung jumlahnya di laut samsara yang baru saja mereda semakin intensif. Semuanya, orang ini adalah pahlawan terbesar dari laut reinkarnasi ini, apakah Anda bersedia membantunya? Suara besar bergema di langit dan bumi. Segera, tirai cahaya reinkarnasi yang tak terhitung jumlahnya di seluruh lautan reinkarnasi bergetar, berubah menjadi kekuatan berbeda yang tak terhitung jumlahnya, yang mengalir ke tubuh Xiao Yan sedikit demi sedikit. Penatua Xiao Yan tidur di lautan reinkarnasi untuk waktu yang lama, dan yang terakhir menjaga reinkarnasi yang tak terhitung jumlahnya dari lautan reinkarnasi sendirian, banyak serangan rahasia berubah menjadi debu. Meskipun pembangkit tenaga reinkarnasi ini telah jatuh hanya ada satu kesadaran spiritual yang tersisa, tetapi mereka jelas ingin membalas budi. Penatua besar. Tidak sampai tubuh Xiao Yan benar-benar diselimuti benang cahaya yang tak terhitung jumlahnya sehingga seorang pemuda yang tampak seperti bakat muda muncul dari atas langit. Penampilan orang ini sangat mirip dengan Xiao Yan, tetapi di mata yang agak gelap itu, ada semacam fluktuasi menakutkan yang tak terukur. Jika Xiao Yan ada saat ini, dia akan terkejut menemukan bahwa kekuatan jiwa orang ini juga dalam keadaan sempurna. Kekuatan puncak reinkarnasi 9 lapis digabungkan dengan kekuatan jiwa yang hampir mencapai puncaknya, kekuatan Tetua Agung ini, yang melihat ke seluruh dunia, juga merupakan salah satu keberadaan yang paling menakutkan. Gelombang cahaya di retret Xiao Yan masih meningkat sedikit demi sedikit. Dengan makanan dari darah kaisar jahat berkaki 100 sebelumnya dan berkah dari napas reinkarnasi yang tak terhitung jumlahnya, menerobos ke puncak tingkat reinkarnasi ke-8 mungkin merupakan masalah, tentu saja. Orang kuat yang dikirim oleh kerajaan malaikat dan pusat dunia manusia untuk menjaga laut samsara telah jatuh. Setelah beberapa saat, Xiao Lingshan tampak berdiri di udara dari kejauhan, dan ada fluktuasi aneh di matanya. Kerajaan malaikat, pusat dunia manusia. Akun ini akan dilikuidasi sepenuhnya cepat atau lambat. Rencananya untuk saat ini adalah menunggu si kecil ini berhasil mundur, dan kemudian kita akan segera membahasnya. Lagi pula, saya telah menunggu lama untuk mundur, dan pola dunia dakian hari ini menjadi jauh kabur. Jika ditembak tanpa pandang bulu, saya khawatir itu akan menyebabkan kemarahan publik. Pada saat ini, Penatua Agung perlahan-lahan mengulurkan tangannya, meregangkan pinggangnya dengan sangat malas, dan tetap diam. Puncak dari reinkarnasi 9 kali lipat memang kuat, tetapi kerajaan malaikat dan pusat dunia manusia bukannya tanpa tindakan balasan. Untuk sementara waktu, semua orang menunggu di sini dengan tenang,
Terutama para wanita yang baru saja memperoleh kekuatan samsara menutup mata mereka dan berlatih dengan sabar, memahami kekuatan yang meroket di tubuh mereka. Pusat dunia manusia terletak di sini. Ini adalah negeri dongeng megah yang tak terbantahkan dari dunia. Wilayahnya luas dan tak terbatas. Oleh karena itu, selain bangunan kuil banyak orang kuat di pusat dunia manusia, ada adalah 3 tempat aneh yang bercokol di sini. Eksistensi yang tinggal di 3 tempat aneh juga merupakan salah satu makhluk tertinggi di pusat dunia manusia yang benar-benar mengendalikan hak untuk berbicara setelah penguasa dunia manusia. 3 tempat aneh, gua misterius es dan salju, lembah abadi yang terlupakan, dan paviliun jalur bintang. Pada saat ini, lupakan tanah lembah peri. Yang mulia, penguasa istana surgawi kuno telah kembali dengan selamat dari bencana di Laut Samsara. Di lembah yang tenang, burung dan bunga harum, tetapi tidak ada jejak sosok manusia di sini, dan suara santai dan menakutkan perlahan bergema di kehampaan. Orang ini, apa dia tidak punya nyali untuk menemuiku sekarang? Sepertinya pertempuran Laut Samsara seharusnya gagal. Mendengarkan suara suram di kehampaan, seorang lelaki tua yang duduk diam di tepi sungai, mengenakan kalajengking, dan memancing dengan santai mulai berbicara pada dirinya sendiri. Yang mulia, Anda tidak tahu sesuatu. Bencana laut reinkarnasi pada awalnya adalah konspirasi yang dirancang oleh 3 klan suci. Tujuannya adalah untuk sepenuhnya melenyapkan 100 elit tentara aliansi 1000 besar dan banyak pembangkit tenaga listrik reinkarnasi di lautan reinkarnasi. Di laut reinkarnasi, saat krisis terakhir, Xiao, penguasa aliansi api tak berujung, dengan kekuatan 1 orang, Yan melawan kaisar jahat berkaki 100 dengan kekuatan reinkarnasi setengah langkah 9 kali lipat, dan membeli cukup waktu untuk reinkarnasi. Suara suram itu tetap ada di kehampaan, dan sepertinya ada aura mengerikan yang melampaui langit dan bumi, dan barusan tidak berani muncul secara langsung. Bagaimana mungkin seorang keturunan klan Xiao dengan peringkat reinkarnasi tingkat 8 saja dapat menolak peringkat reinkarnasi setengah langkah tingkat 9? Pada saat ini, pancing di tangan lelaki tua itu sedikit bergoyang, dan keraguan yang sangat tidak dapat dipahami memenuhi pikirannya. Hanya ketika kekuatannya mencapai levelnya, dia dapat dengan jelas memahami kesenjangan besar antara tingkat ke-8 dan ke-9, kesenjangan itu tidak dapat diisi oleh kekuatan api suci saja. Sepertinya ada kekuatan baru yang muncul dari tubuh Xiao Yan yang bukan milik dunia 1000 besar. Aura itu mungkin berasal dari dunia bawah. Selain itu, Xiao Yan juga memiliki senjata suci yang digunakan oleh Raja Suci, penguasa ilahi peringkat kedua. Serangkaian informasi terperinci tentang Xiao Yan, pada saat ini, sedikit demi sedikit melalui kehampaan yang tak berujung, diteruskan ke telinga pria besar ini. Retakan, mendengarkan suara suram yang jatuh ke dalam kehampaan, lelaki tua itu, yang tampaknya sedikit malas, meremas telapak tangannya dengan ringan, dan pancing di tangannya langsung berubah menjadi debu, dan bahkan permukaan air di bawah sungai menjadi sangat kacau, sekejap, dan itu mencengangkan, kekuatan waktu, yang ditransmisikan secara tak terkendali dari yang terakhir, mendistorsi lembah ini, segala sesuatu di dunia. Untuk sementara waktu, seluruh dunia berubah warna. 2 lainnya yang mulia, 1 pergi untuk menghentikan dan membunuh pembangkit tenaga listrik di luar dunia, dan yang lainnya sekarang mengendalikan situasi keseluruhan di pusat dunia manusia. Sebagai upaya terakhir, bawahan mempertaruhkan hidup mereka untuk bertanya, untuk melihat yang mulia, apa yang harus kita lakukan selanjutnya. Suara suram itu tiba-tiba menjadi gemetar. Memanggil semua orang bersama-sama. Bahkan jika ada risiko dimaksudkan oleh kekuatan yang tak terhitung jumlahnya di dunia, orang ini tidak dapat disimpan. Pada saat ini, keterkejutan dan kecemasan yang nyata perlahan memadat di hatinya. Berasal dari dunia bawah, kekuatan atribut yang tidak diketahui. Selain iblis, kekuatan macam apa yang ada? Kekuatan iblis, bahkan di pusat dunia manusia, yang begitu besar saat ini, masih tidak memiliki cara untuk bersaing dengannya. Setelah sepenuhnya dikendalikan, itu sama saja dengan bencana nyata bagi pusat manusia, dunia. Aku khawatir itu tidak akan berhasil. Xiao Yan, lelaki tua itu, telah berhasil dalam reinkarnasi, dan secara kebetulan, kekuatannya telah mencapai puncak urutan reinkarnasi 9 kali lipat. Aliansi api tak berujung hari ini, dengan perlindungan Yao Ji, Xiao Yan, dan yang lainnya, bahkan jika aku dan pembangkit tenaga listrik lainnya dari 3 tempat dikirim pada saat yang sama,
itu tidak dapat dengan mudah diguncang. Jika kamu bersikeras menyerang, aku khawatir itu hanya akan memungkinkan ras jahat dari luar wilayah untuk mengambil keuntungan darinya. Untuk sementara, suara yang sedikit sedingin es juga perlahan muncul di dunia ini. Pada saat itu muncul, seluruh dunia sepertinya langsung jatuh ke dalam gua es dingin yang belum menyatu selama 10.000 tahun. Itu adalah nafas penguasa es dan salju. Apa yang sedang dilakukan orang bodoh yang putus asa ini? Untuk membiarkan ancaman besar seperti itu ke pusat dunia manusia kita tumbuh. Sial, suara dingin yang menderu, disertai dengan gelombang kekuatan mengerikan yang membuat jiwa beriak, menyapu. Tujuannya, kamu masih belum tahu. Sudah terlalu lama di 9 kali lipat. Tapi sekarang setelah dia mundur, prioritas utama kami adalah mengawasi kekuatan yang akan datang seperti aliansi api tak berujung dan dunia 1000 besar. Penguasa es dan salju 10.000 gua dingin juga mencibir tanpa daya. Sampah sekali. Jika penguasa dunia tahu tentang ini, bahkan jika kamu mati 10.000 kali, kamu akan disalahkan. Suara muram lelaki tua itu terdengar perlahan, seolah sedang memikirkan sesuatu dengan cepat. Tuanku, saya sudah menyadari bahwa saya salah. Tapi Xiao Yan, Xiao Lingshan, 9 dewa api yang mendalam, dan dewa racun Xuanhe semuanya kuat. Hanya mengandalkan kekuatan tentara sekutu 1000 besar pada saat itu, sangat sulit untuk mengubah situasi pertempuran. Suara gemetar juga dengan cepat memudar ke dalam kehampaan jelas, orang yang bertanggung jawab atas transmisi suara juga diinstruksikan oleh Huanggu Tiangong. Xiao Yan, seorang abadi, benar-benar berhasil dalam reinkarnasi, dan kekuatannya telah benar-benar menembus ke puncak reinkarnasi 9 kali lipat. Sial! Kemarilah, ambil surat perintahku, dan beritahu kerajaan malaikat segalanya tentang Laut Samsara. Aku khawatir kerajaan malaikat perlu campur tangan dalam masalah ini. Baik tuanku, kerajaan malaikat, aku harap kamu tidak mengecewakanku. Napas di lembah perlahan mereda. Kakak, kami benar-benar ingin. Jangan khawatir, saudari, akun ini akan dikembalikan kepadanya cepat atau lambat. Lord of the Ice and Snow Myriad Frostcaves memang keindahan yang dingin, memancarkan aura yang tidak boleh didekati oleh orang asing, kekuatan sedingin es, saya khawatir itu pasti tingkat ke-9, tetapi yang terakhir kadang-kadang berbicara pada dirinya sendiri, dan tak terlihat, sepertinya ada banyak permusuhan terhadap pusat dunia manusia. Kerajaan Malaikat, Lord Angel of the City Tour, Mo Yu meminta pertemuan di luar kota suci. Di atas tembok kota yang dijaga ketat dari kota suci malaikat, beberapa malaikat tiba-tiba bergerak dengan ekspresi gugup, jelas, identitas para pendatang cukup tinggi. 3 penguasa di pusat dunia manusia, orang kepercayaan Xuanzun abadi yang terlupakan. Kenapa dia ada di sini saat ini? Lihat atau tidak lihat? Sekarang Ratu Malaikat dan Malaikat Pembantai keduanya mundur, dan barisan Malaikat Pembantai dan Ksatria berdebat tentang penyelamatan Ratu Malaikat sebelumnya. Lupakan saja, mari kita bertemu lagi. Untuk sesaat, malaikat patroli yang bertanggung jawab atas misi penjaga kota suci para malaikat juga ketakutan. Kemari, bawa ke aula malaikat, dan kirim seseorang untuk memberitahu para ksatria yang kuat. Jangan biarkan malaikat pembantai tahu tentang ini. Ini tuanku. Begitu kata-kata itu jatuh, malaikat itu juga diam-diam meninggalkan tembok kota-kota suci para malaikat dan pergi ke aula para malaikat. Di aula malaikat, hanya ada 3 orang yang duduk di sini. Satu orang adalah orang kepercayaannya, Mo Yu, yang dikirim oleh Wangxian Xuanzun di pusat dunia manusia untuk menyebarkan berita. Orang lainnya adalah malaikat patroli kota, Aishi, yang bertugas menjaga kota suci para malaikat. Ada orang lain, semuanya mengenakan baju besi perak, dan ada sayap malaikat menjulang di atas baju besi itu, dan tekanan besar menyebar darinya. Ksatria pribadi Ratu Malaikat, Ksatria Perak, Saoke. Semua orang telah tiba. Tuan Mo Yu dapat berbicara langsung jika dia memiliki sesuatu untuk dilakukan. Ketiganya berkumpul bersama, dan malaikat patroli kota Aishi memimpin dalam berbicara, dan sepertinya ada beberapa fluktuasi cepat dalam nada suaranya. Tuan Aishi, saya tidak tahu siapa ini. Mo Yu, sebagai orang kepercayaan dari salah satu dari 3 tempat besar di pusat dunia manusia, secara alami adalah orang yang cerdas. Melihat sosok ksatria yang mengenakan baju besi suci, dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya.
Dalam beberapa tahun terakhir, saya telah ke kota suci malaikat beberapa kali, dan mereka semua diterima oleh malaikat cerdas di bawah komando malaikat pembantai secara langsung. Tetapi tidak pernah ada resepsi ksatria. Ksatria tidak diperbolehkan, jangan biarkan dia curiga. Meskipun malaikat penjaga kota ini juga termasuk dalam kategori kerup, tetapi intuisi mengatakan kepadanya bahwa sepertinya ada sesuatu yang salah. Mungkinkah ada beberapa perbedaan dalam kerajaan malaikat? Pertempuran yang menentukan dalam Perang Dunia Kedua sudah dekat, dan kota suci malaikat baru saja dikerahkan kembali. Tuan Moyu dapat berbicara secara langsung, dan saya pasti akan melaporkannya kepada Tuan Malaikat Pembantai. Silver Glory Knight Saoke terkekeh dan langsung berkata. Dia secara alami tahu bahwa pusat dunia manusia dan barisan Slaughter Angel memiliki banyak aktivitas yang tidak sedap dipandang di belakang mereka, dan sekarang ini hanya dapat membawa Slaughter Angel keluar. Oh, tidak apa-apa. Pesan yang datang ke sini terlalu penting, jadi saya harap kedua orang dewasa itu tidak menyalahkannya. Moyu mendengar bahwa ksatria kemuliaan perak Saoke membawa Slaughter Angel keluar, dan tidak terus bertanya, urusan internal kerajaan malaikat bukanlah sesuatu yang bisa dia campuri dengan kekuatan tingkat reinkarnasi 8 kali lipat. Tujuan perjalanannya tentu saja untuk menyampaikan informasi. Telapak tangan Moyu melonjak, dan kristal prismatik merekam gambar yang jelas tiba-tiba berkedip dari udara tipis. Kristal itu berputar. Ada banyak adegan masalah di lautan reinkarnasi, dan yang paling mencolok adalah sosok iblis Xiaoyan. Siapa orang yang ada di foto ini? Dalam gambar, meskipun seluruh proses demonisasi Xiaoyan tidak direkam, itu juga secara khusus mencatat identitas asli Xiaoyan setelah demonisasi. Di aula malaikat, malaikat penjaga kota Aishi dan ksatria perak mempesona Xiaoke melihat keberadaan di gambar yang menyerupai Xiaoyan, dan alis mereka selalu berkerut. Setelah demonisasi, jika faktor iblis yang begitu jelas tertinggal di tubuh Xiaoyan diketahui oleh banyak malaikat suci di kerajaan malaikat, itu mungkin akan berubah menjadi bom waktu. Bahkan jika Xiaoyan secara pribadi dinamai dan dilindungi oleh Ratu Malaikat, sekarang Ratu Malaikat mundur, dengan kekuatan kerajaan malaikat hari ini, sangat mungkin dia akan langsung membawa Xiaoyan ke pengadilan. Apa artinya? Sadar akan bau mesiu yang semakin menyengat di aula, sentuhan kemarahan menggantung di wajah malaikat patroli kota Aishi, dan kemudian suara bernada tinggi itu tersapu oleh nafas ilahi. Dalam pertempuran Laut Samsara, kerajaan malaikat dan pembangkit tenaga listrik yang dikirim untuk dijaga oleh pusat dunia manusia kita semua jatuh ke dalamnya. Pada saat krisis, Xiaoyan, penguasa aliansi api tak berujung, memusnahkan pembangkit tenaga listrik dari 3 ras suci saja, dan itu adalah dunia besar dunia. Bukan 2 pahlawan, bawahan saya secara khusus memerintahkan keluarga saya untuk melaporkan masalah ini ke kerajaan malaikat sesegera mungkin. Sekarang banyak orang kuat di pusat dunia manusia saya berperang berdarah dengan orang asing. Saya berharap kerajaan malaikat akan memberikan penghargaan dan hukuman yang jelas atas perubahan pola dunia ini. Kata-kata telah dibawa, selamat tinggal. Setelah selesai berbicara, orang ini juga menghilang di sini dalam sekejap. Jelas, tujuannya hanya untuk mengirimkan gambar kristal ini ke tangan para malaikat yang kuat. Dengan kecerdasan orang-orang di kerajaan malaikat, jika mereka menghakimi Xiaoyan secara langsung, mereka mungkin tidak akan berhasil. Bagaimanapun juga, Xiaoyan adalah keberadaan yang secara pribadi dinamai dan dilindungi oleh Ratu Malaikat. Tapi sekarang kerajaan malaikat sedang dalam perselisihan sipil, mungkin dapat mencapai efek yang baik dengan melakukan yang sebaliknya. Apa tujuan orang ini? Apa itu? Melihat sosok Moyu buru-buru pergi, Aishi dan Xiaoke melihat gambar kristal diam-diam berdiri di kehampaan, dan ekspresi mereka tidak bisa membantu tetapi menjadi ragu-ragu. Kekuatan di tubuh Xiaoyan ini jelas sama dengan kekuatan jahat yang paling dibenci oleh kerajaan malaikat. Jika ini diketahui oleh para pembangkit tenaga listrik dari garis keturunan malaikat pembantai, itu mungkin akan menyebabkan kegemparan di seluruh kerajaan malaikat. Aishi, kamu telah melakukan pekerjaan dengan baik, dan itu tidak menghabiskan usaha keras ibu istana untuk mengolahmu, tetapi informasi yang dicatat dalam hal semacam ini terlalu penting untuk jatuh ke telinga yang kuat di bawah garis keturunan malaikat pembantai, jika tidak. Masalahnya tidak ada habisnya. Suara Saoke sangat serius, dan kemudian dia mengambil langkah mantap, mengangkat pedang suci di belakangnya, dan mencoba menghapusnya dari udara. Bang! Komandan Ksatria Yinyao Saoke,
Kamu sangat berani. Sebagai penjaga Ratu Malaikat, kamu tidak melindungi Ratu dengan sepenuh hati, dan sekarang kamu mencoba untuk menghancurkan informasi penting ini secara pribadi. Kamu tahu kesalahannya. Dan tepat ketika pedang ksatria itu baru saja menyentuh layar kristal, di luar aula para malaikat, sebuah suara tajam tiba-tiba naik, disertai dengan lingkaran cahaya ungu yang menyilaukan. Pada saat ini, ada sentuhan penyesalan pada murid-murid malaikat patroli kota IC dan ksatria perak cerah Saoke, dan keduanya berdiri dengan tenang di aula. Fluktuasi ini adalah simbol malaikat agung. Di kerajaan malaikat, tingkat kekuatan malaikat dibagi secara akurat, dari malaikat terendah, malaikat bersayap 1, dan malaikat bersayap 2. Malaikat kebijaksanaan, 6 atau 7 sayap putih dan ungu, kekuatan tertinggi adalah puncak reinkarnasi ke-6. Seraf, 8 sayap putih dan ungu, 9 sayap putih, dan kekuatan tertinggi adalah tingkat reinkarnasi 8 kali lipat. Malaikat tertinggi, 9 sayap ungu, 10 sayap putih, dan kekuatan tertinggi adalah reinkarnasi 9 kali lipat setengah langkah. Malaikat tertinggi, ungu 10 sayap atau kekuatan mencapai tingkat reinkarnasi kuasi 9. Setelah itu, mereka adalah 5 malaikat dominan yang berada di atas malaikat agung seperti malaikat pembantai. Kekuatan 5 orang ini berada di sekitar tingkat reinkarnasi 9 kali lipat, dan mereka adalah yang terkuat di kerajaan malaikat setelah Ratu Malaikat ada. Lalu ada 11 sayap yang hanya bisa digarap oleh keluarga kerajaan dari kerajaan para malaikat, kediaman Dewa Malaikat bersayap 12 yang mengendalikan seni kebangkitan dewa. Kekuatan iblis seperti api dan air dengan kerajaan malaikat kita. Tindakanmu jelas melindungi iblis ini. Bayangan malaikat dengan lingkaran perak di wajahnya mendekat. Kota suci, 10 malaikat tertinggi bersayap putih, Neil. Tidak mengherankan, identitas dan kekuatan malaikat agung saat ini cukup berwibawa di kota suci yang besar. Yang paling penting adalah kekuatannya telah mencapai tingkat reinkarnasi ke-8. Dia adalah bawahan dari 3 malaikat di bawah malaikat pembantai. Barisan malaikat pembantai hampir menguasai 70% angkatan bersenjata kerajaan malaikat besar saat ini. 3 malaikat agung, beberapa malaikat agung, dan serafim membuat posisi silsilah pembantaian di kota suci malaikat tak tergoyahkan. Lord Xiaoyan adalah eksistensi yang diberi nama dan dilindungi oleh Ratu Malaikat. Bisakah kamu tidak berhasil jika kamu ingin memberontak? Pada saat ini, ada lengkungan sedingin es di mata Komandan Ksatria Kemuliaan Perak Xiaoke. Matanya menatap lurus ke arah Neil, niat membunuhnya yang dingin terlihat, tetapi alisnya perlahan menjadi putih keperakan pola cahaya film. Pola sutra itu seperti kutukan suci kuno, yang tampaknya menekan kekuatan yang terakhir. Orang-orang ksatria, lebih baik melindungi Ratu Malaikat. Urusan dunia, aku tidak akan mengkhawatirkanmu. Bagaimanapun, kesatriamu memiliki kutukan cahaya suci yang secara pribadi dijanjikan oleh putra cahaya sebelumnya, dan kamu tidak akan dapat menembus ke urutan ke-9 dalam hidupmu. Semut di bawah tingkat ke-9 tidak akan bisa campur tangan dalam urusan dunia 1000 besar. Malaikat tertinggi Neil tertawa kecil, dan segera di bawah tatapan mereka berdua, tangan gioknya bergoyang, mengantongi kristal gambarnya, mondar-mandir keluar dari aula para malaikat, dan berjalan menuju kuil pembantaian malaikat. Tuan, apa yang harus saya lakukan sekarang? Malaikat patroli kota IC juga merasa sedikit tidak berdaya. Masalah ini sangat penting, dan perlu untuk memberitahu Yang Mulia Komandan Ksatria Jin Yao dan Ibu Istana untuk membuat rencana sebelumnya untuk mencegah kecelakaan. Petik 2. Untuk sementara waktu, seluruh kerajaan malaikat juga dalam perselisihan sipil, dan citra persatuan dan kemakmuran di masa lalu telah lama menghilang. Namun demikian, kekuatan kerajaan malaikat masih tidak bisa diremehkan. Terutama kekuatan keseluruhan dari garis keturunan Slater Angel telah mencapai level tinggi.